dia cepet kasar jadi kayak diajak main. Jalan. Oh. Gedenya segini nih bro nih ya. Jalan deh. Jalan deh. Dia pengen main. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman pecinta hewan tentunya. Hari ini juga dari channel RAI Hobi. RAI Hobi, jangan lupa tuh. Malam ini kita bersama Bang Daeng. Betul. Dari channel apa Bang? Andi Nasa. Andi Nasa. Kita lagi collab nih RAI Hobi dengan Andi Nasa. Kebetulan sebetulnya collab kita ini sesuai dengan apa yang kita punya, Bang. Betul, betul. Contohnya apa? Yang lagi viral di dinding Facebook ya. Ada anjing menyerang majikan, Bang. Ya, kebetulan saya kenal orang. Betul, orangnya pun yang kita kenal, anjingnya pun kita juga punya satu darah ya kok. Satu darah. Betul. Kebetulan Koko punya generasi kelima, saya generasi keenam. Ya, generasi keenam awalnya itu saya tahu juga sih itu ke Luki Hakim ya. Luki Hakim, Luki Hakim dikasih Luki Hakim, kemudian Luki Hakim menitipkan ke saya karena beliau lagi sibuk kampanye ya. Kandidat di ditambah Koko juga punya anak kecil, saya juga punya anak kecil, tentunya beban juga buat kita ya kok. Iya, karena kebetulan ini soalnya anjing yang satu letting nih. Satu letting lagi yang di sebetulnya gimana sih kok ceritanya kok itu? Awal mulanya ya saya sih dapat kabar langsung dari pemilik anjing ya. Yang sebenarnya viral, Mas Daeng yang tahunya gimana ceritanya, viralnya gimana? Saya juga kaget nih, tiba-tiba Mas Daeng datang udah gitu mau tahu kan ceritanya. Gini Mas, aku dihubungi Mas Luki Hakim, Mas Daeng, gimana karakter yang di sana? Pertama seperti itu kan, karakternya masih labil Mas, belum bisa dipegang. Oh gitu. Sampai sekarang nggak mau dipegang, sedangkan saya pelihara tuh udah hampir 3 bulan apa 2 bulan ya. Kenapa Mas Daeng? Wah ini ada musibah Mas, musibah apa? Ini kakaknya si Molly habis nyerang ownernya. Nah iya bener Mas, kemudian aku dikirimkan foto tersebut seperti itu, makanya saya datang ke sini ke RAI Hobi mau tahu gimana sih kronologisnya bisa sampai seperti itu kok. Ya, jadi kalau yang di tempat saya namanya Brownie generasi kelima ya. Kalau yang di tempat Mas Luki Molly ya, keenam warna hitam kan. Jadi yang keenam itu ada di rumah saya teman-teman. Jadi ini sebenarnya anjing ini saya sama Mas Luki Hakim itu dapat dari Asok Engpang atau kita sebut Engpang Arwana, legendanya Arwana ya. Betul. Jadi dari Cibinong ya? Dari Cibinong. Tapi nggak boleh tahu ya alamatnya di mana. Iya. Karena memang bisa jadi hari ini kita mau klarifikasi karena saya juga dapat info langsung dari Asok. Video-video juga saya dapat, cuman memang mungkin sekilas lah bisa lihat aja, kita nggak bahas videonya di sini. Betul. Tapi kita bahas klarifikasinya. Betul sekali kok. Ya kan banyak di netizen itu kan disebutkan ya, mungkin penonton RAI Hobi sama penonton itu taunya nyerang udah gitu dibunuh oleh si ownernya ya. Betul. Padahal enggak ya. Jadi kalau saya boleh klarifikasi, ini info akurat sekali karena ketika kejadian saya juga langsung hubungin Asuk. Kebetulan Asuk adalah paman angkat saya dan udah kayak ayah sendiri. Tuh. Ya, kenapa saya hobi arwana itu juga karena beliau. Kalau hobi Cana itu gara-gara teman kita nih yang tadi sempat kabur, si Akmal Malik. Sebenarnya kita harusnya bertiga di sini dan tidak lupa sebenarnya harusnya Kang Panji Petualang harus ada di sini juga. Oh iya, itu di dekat Reptil. Di dekat Reptil, benar. Saya di Akmal di kota Jakarta dia. Betul. Terus ada waktu kita ke Black House, Kang Panji kita tunggu waktunya ya, nanti kita ke sana. Nah, kita lanjut. Jadi klarifikasi dari Asuk ini kejadian diserangnya itu jam setengah 12, 11.30 siang ya. Kejadiannya 11.30 siang. Dan setelah kejadian ini kan tersebar tuh yang udah dibunuh ya, gambar anjing udah dibunuh kan. Nanti saya klarifikasi apakah benar dibunuh oleh Asuk atau enggak. Tapi saya ceritain dulu dibunuh oleh pemilik atau tidak. Saya cerita dulu sebenarnya kenapa si Asuk bisa diserang. Nah, pasti kan ada something ya. Ada something. Jadi setelah kejadian ini pun Asuk akan panggil orang yang bertanggung jawab di farmnya itu, yang mengurus anjing-anjingnya
selagi dia ada di rumahnya. Ini kan kejadian ada di farm besar. Jadi ternyata selama ini anjing-anjing ini sering ketika dimasukin ke kandang nih, mau dimasukin ke kandang ketika malam lah ya, itu sering sama anak buah dari Asuk itu mungkin menerimakan suatu traumanya berupa apa? Ada yang ngangkat kayu, kasar oleh anak buah itu ya, jadi ada yang ngangkat kayu ya, udah gitu ada yang nimpuk gitu kan. Yang sayangnya Asuk sebenarnya mengajarkan untuk tidak malah pakai pancing makanan atau digendong, dibicarakan. Memang ini tipe anjing penjaga. Ya, nanti mungkin Mas Daeng bisa jelasin nih. Nanti saya ada sih catatan sedikit. Ini anjing ini turunan apa aja? Ya, jenis apa nanti kita bahas. Nah, itu diperlakukan seperti itu. Nah, puncaknya itu pada hari H kejadian jam 11.30 itu. Sebelumnya itu jam 9, sebelum Asuk datang ke sana. Ini 4 anak anjing ya, 4 anak anjing dan 1 induknya. Jadi generasi keempat dan generasi kelima nih. Generasi kelima adalah yang sama si Brownie. Generasi 4 adalah induknya, namanya Brownie. Itu bukan mamanya, jadi 4 kakak-kakaknya Brownie atau adik-adiknya Brownie itu sempat berdiri di pagar, nyalak-nyalak galak. Itu karena ada pemiliknya. Bukan pemilik, anak buah, ya kan? Nah, itu sempat dipukul sama kayu itu. Iya. Setelah diinterogasi oleh Asuk ya, sempat terpukul oleh beberapa kali oleh kayu. Nah, itu pun kejadian Asuk nggak tahu. Jadi ketika 11.30 dia sampai di farm dan dia bukan hari yang sama ya? Hari yang sama. Jadi 11.30 dia nyampe dan dia bermaksud membawa 1 ember dog food untuk diberikan kepada si 4 ekor ini dengan si 5 ya? Satunya kan induk ya? Oke. Ya, jadi 4 anak dan 1 induk. Nah, ketika diberi makan itu sebenarnya kalau kita ya yang pernah lihat vlognya Irfan Hakim, vlog saya, Era Helbi dan Lucky Hakim atau Esa vlog, itu tahu kandang anjingnya seperti apa. Di sana itu ada 1 kandang besar dengan 4 kamar masing-masing itu. Nah, kamar pertama kan itu dikunci tuh, kandang besar pagar. Nah, kamar pertama dia Asuk kasih makan nggak ada masalah. Masalah itu timbul ketika di kandang atau di kamar yang kedua yang kecil. Ketika itu Asuk mengambil 1 tempat yang dari aluminium. Iya. Dia ngambil, memang namanya orang ngambil pasti ngangkat. Nah, si anjing mungkin karena dipukul udah trauma dengan orang yang ngangkat kayu, tiba-tiba defense nyerang si pemilik. 1 ekor yang pertama gigit. Pertama 1 ekor, dilanjutkan oleh si induk dan ketiga yang lain. Jadi Asuk itu dikeroyok 5 anjing langsung. Nah, ini salah satu anjing ya, dia bersifatnya koloni. Dan ketika 1 menggigit, teman-temannya pun ikut menggigit. Itu naluri ya? Naluri persaudaraan. Memang anjing penjaga. Terus kok? Nah, itu ketika diserang begitu juga anak buahnya Asuk yang berani baru, karena kan anjingnya besar-besar nih. Tapi kalau kita lihat sih Brownie besar ya tadi, udah besar juga ya. Jadi yang ada yang berani bantu. Akhirnya si Asuk bilang tolong gitu. Ada salah satu anak buahnya melempar sejenis apalah, nggak tahu tongkat atau apa. Asuk coba menghalau. Pada saat itu dia sudah tergigit dan dia memang dia tahu dia pecinta hewan, dia tidak melawan karena kalau dilawan pasti robek gede. Tapi ketika dia ngambil kayu, dia coba halau, akhirnya terlepas, akhirnya segera ditolong oleh anak buah dan Asuk langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, berhenti sampai di situ. Asuk setelah dari rumah sakit itu kembali ke rumah, nggak ke farm lagi. Ya, yang dia sangat kaget sebenarnya ketika kejadian itu kan warga sekitar juga banyak tuh. Ya kan? Nah, ada salah satu teman warga sekitar itu yang kebetulan juga dia bilang, "Pak, saya bunuh aja pakai pistol." Asuk sendiri bilang, "Jangan." Tuh. Jadi ada inisiatif warga yang ketika melihat kejadian tersebut berusaha untuk memusnahkan anjing tersebut ya. Tapi ini uniknya karena jiwa pecinta hewan ya, pemiliknya itu melarang, jangan, itu anjing saya. Padahal si Asuk itu udah kali itu luka parah. Nah, kalau ada yang lihat foto atau videonya ya lukanya lumayan lah ya. Itu jadi setelah bilang jangan ya dia yang berobat. Nah, besoknya itu dia dapat foto kelima anjing itu sudah tergeletak. Dan itu dia tanyakan ternyata inisiatif dari si anak buah.
Oh. Karena disangka kan memang udah menyerang owner, pasti bisa menyerang anak buah juga, mungkin bisa menyerang tamu yang datang ke farm. Jadi memang seperti itu. Dan Asep pun sempat menanyakan, tolong dikubur lah di farm. Nah, anak buah itu bilang takut menjadi kenangan yang buruk, akhirnya memang sudah disingkirkan. Nah, sampai detik ini pun Asep nggak tahu, dan dia sempat menangis. Iya, dia sempat menangis. Kenapa 5 ekor ini harus begitu? Yang dia sangat sayangnya mengapa harus menyerang dia ya? Yang karena dia pelihara dari kecil. Nah, Asep juga sempat cerita beberapa hari sebelum kejadian ini, ketika memang dia datang, ini anjing-anjing bisa lucu. Tempatnya bukan termasuk induk ya, empat-empatnya bisa berlindung di belakang Asep, kayak ngedeketin, gerombol di belakang. Jadi sebelum kejadian beberapa hari sebelum berlindung di belakang, dan dia melihat ke anak buah. Jadi seakan-akan apa ya? Seakan-akan minta mengadu. Nah, yang Asuk nggak tahu tuh hari H jam 9 itu dipukul. Mungkin naluri atau kaget ketika tempat makan diangkat dipikir mau mukul, jadi terserang. Mungkin anjing juga, ya namanya orang juga bisa hilaf ya, dia hilaf, dia nggak ngeliat nih owner atau apa, diserang. Iya, luar biasa. Nih, buat contoh ya, buat teman-teman, apa yang dilakukan ke Asuk itu sangat betul. Dia sudah tergigit dengan hewannya, tapi dia tidak mau melukai hewannya tersebut. Betul. Termasuk apalagi yang induknya itu setiap kali Asuk datang itu bisa loncat, bisa yang saya masuk gitu. Nah, ini ada beberapa faktor ya kok. Yang pertama faktornya trauma ya. Kalau itu si anjing ini trauma, bisa jadi karena tidak ada ownernya, anak buah itu melakukan kekerasan pada si anjing tersebut ya kok. Ya. Kedua, bisa jadi si anjing ini terlalu defense, sangkanya si koko Asuk itu mau memukul, padahal dia mau hanya mengangkat. Nah, kembali lagi karena awal trauma yang tadi itu kok. Jadi udah tersimpan memori. Apalagi yang sebelumnya, anak buahnya ngangkat ya. Setiap ada mau mukul, anjing itu langsung refleks defense. Nah, ketika satu ekor anjing menggigit, ikutlah gerombolannya itu untuk menggigit. Itu sistem serigala yang dipakai tuh. Nyerang keroyokan tuh seperti itu. Itu bisa dibayangin nih, anjing memang jenis yang saya tahu nih ya. Nah, gimana kok untuk jenis anjing yang menggigitnya? Jenis anjing apa sih? Yang saya tahu silsilah ada campuran ya. Jadi ini udah generasi ke-4 sama ke-5 yang nyerang, yang di tempat Mas Daeng kan yang dari titipan itu generasi ke-6. Dan saat ini di tempat Asuk itu masih ada teman-teman dari yang generasi ke-6, masih ada 4 ekor, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Asuk tolong diperlakukan dengan baik, bukan seperti yang generasi ke-5 ini. Jadi dipelihara dengan baik, kalau mau dimasukkan ke kandang dengan pancingan makanan atau digendong atau dibelai atau komunikasi lah. Iya. Ya, karena anak buahnya juga udah mendapat suatu pelajaran gitu bahwa kok ini bisa kejadian seperti ini. Nah, anjing ini sebenarnya turunan, kalau kita lihat badan ya, saya sih juga nggak pernah ngeliat anjing aslinya. Sempat saja gitu. Rhodesian Ridgeback, karena di punggungnya itu kayak ada spike pang gitu kalau manusia ya, kayak ada bulu yang nongol gitu, labang gitu ya. Tapi kalau kita lihat badan secara kekar tulang itu ada gambaran pitbull di dalam. Setahu saya pitbull ini anjing yang powernya kuat, walinya tinggi, terus apa lagi kok? Ini Brownie ini sekarang mungkin umur 1 tahunan ya, 1 tahunan ya. Jadi itu aja. Sekarang kan tingginya hampir sepaha kita ya, sepaha orang dewasa. Itu kemarin saya sempat coba nih. Dulu dia kurus sekali di sini. Akhirnya kita coba rawat, kan sempat aku juga mau titip Mas Daeng ya. Sempat itu mau dititipkan lagi ke saya nih. Karena waktu itu yang kurus kurang becus lah. Dan waktu itu sempat kurus kering gitu, saya juga udah sampai stres nih, anjing berdirinya gemeteran. Yang saya tahu anjing penjaga bagus kok gemeteran gitu kan. Udah mau titip, ternyata dapat input dari beberapa teman dokter hewan. Dikasih ya adalah disuruh ngapain, sekarang udah gemuk ya, kita lihat ya udah gemuk, udah bagus. Dan kemarin sempat saya beberapa kali ajak jalan ya, setelah dia stabil gitu, itu badan sebesar saya dengan tenaga sekuat saya, ketika dia tarik ke bawah, saya ke bawah. Jadi setahu saya tuh segelintiran info ya, anjing Rhodesian kayak gitu ada 2 di negara ya, Afrika sama Thailand. Itu biasanya dipakai tuh untuk anjing petarung. Oh, iya. Setahu saya, tapi mungkin teman-teman bisa koreksi lagi kalau salah di komentar ya. Iya, boleh.
anjing petarung di Thailand, di Afrika dipakai buat berburu singa katanya itu. Sampai ngelawan singa karena fighternya itu. Iya, saya lihat, saya searching di Google, ada logo juga kok, logo Rhodesian Ridgeback melawan singa. Baru tahu saya. Ketemu pitbull. Wah, jadi bisa bayangin badannya besar, powernya dari pitbull ya. Nyalinya luar biasa, mentalnya luar biasa. Ketemu sama anjing Rhodesian, nah jadilah seperti itu kok, anjing yang nggak bisa. Ya mungkin temperamen enggak ya, karena dia merasa dirinya pernah dilukai, trauma. Nah, jadi teman-teman hati-hati, jangan meninggalkan trauma pada hewan yang mungkin kita sayang. Yang mungkin bisa menyerang kita atau mungkin menyerang orang lain ya kok. Betul. Jadi selain kalau kita lihat sih memang tampangannya kan kayak Rhodesian Ridgeback dengan pitbull. Ya. Tapi info dari Asuk sebenarnya ini udah campuran banyak. Ya. Jadi ada darah Doberman-nya, ada darah Rottweiler. Luar biasa. Tapi yang paling menang nggak pernah hilang Rhodesian. Betul. Karena ada bulunya itu tuh di atas. Itu hampir semua anak-anaknya ya kok. Ada beberapa yang nggak terlalu ketara ya. Yang punya saya terlalu jelas. Yang di Brownie kan juga jelas. Ya, jelas ya. Walaupun yang si Molly kan warna hitam ya, tapi jelas sekali kalau di Brownie ya, namanya Brownie juga coklat. Jadi jelas. Nanti mungkin Mas Daeng ada gambarnya si Brownie atau rekan-rekan saya kalau di saya mungkin nggak terlalu dilihat lah. Nggak apa-apa. Nah yang dari tadi mungkin ada dengar suara anjing, ya itu si Brownie. Ya, anjingnya suaranya memang penjaga ya. Coba kok kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lain. Ya, ini pesan dan klarifikasi dari Asuk. Jadi bukan dia yang membunuh itu, karena memang dia sifatnya penyayang. Sudah ada beberapa komunitas pecinta anjing yang datang ke beliau dan melakukan klarifikasi langsung. Oh sudah ada? Sudah ada. Benar-benar beritanya di sampai Amerika ya? Nggak cuma Amerika, dengar sampai Austria dan Hong Kong juga udah sampai ya. Berita ini sudah sampai Amerika. Amerika kan kebetulan anak Asuk di sana. Jadi memang udah banyak yang jadi Jepang juga tahu udah masuk berita itu. Dan hebatnya kan Mas Tapi lagi sibuk-sibuknya kampanye aja bisa tahu. Nah, Mas Budi ini ngabarin saya, Bang Daeng, gimana kabar si Molly? Masih belum stabil, dia belum mau dipegang. Jadi Molly itu 2 bulan melihat saya itu masih begini. Bisa membayangkan nggak mata-mata anjing penjaga gitu ya, anjing penjaga badan gede. Dia sih nggak gigit sih Molly, cuman nggak mau dipegang. Luar biasa banget ya. Aneh itu ya. Saya baru kali ini pelihara anjing yang karakternya unik seperti itu ya. Ternyata bukan hanya unik, tetapi juga bisa lebih ganas daripada seekor pitbull. Iya. Ini sih kalau di Brownie sih sini kan kesannya kayak mau nyerang, tapi sebenarnya kan ekornya goyang sih. Sebenarnya dia pengen diajak main keluar dari kandangnya sih. Nanti nggak tahu deh Mas Daeng berani nggak nih kita keluarin. Saya dikasih tantangan ya suruh keluarin anjing singa. Cukup ya, nanti coba ya kita foto, atau kalau berkesempatan Mas Daeng berani kita keluarin Brownie, nanti kita ukur. Kita ukur gedenya seberapa. Jadi klarifikasi ulang, yang bunuh bukan Asuk. Tuh, yang bunuh bukan Asuk. Garis bawah yang bunuh bukan ownernya ya. Ya, jadi itu ownernya berpesan jangan dibunuh. Nah, tapi nggak tahu ada inisiatif dari anak buah. Nggak tahu tuh ada inisiatif dari anak buahnya. Dan pada saat ini pun Asuk nggak tahu. Ya kalau manusia jenazah ya. Cuman netizen kan gini kok, lu kalau miara anjing digigit nggak terima, ngapain miara? Loh itu kan sudah dijelaskan yang bunuh bukan si pemiliknya. Ya. Bahkan si Asuk menangis ya. Malah si pemiliknya itu menangis karena anjing yang dia pelihara, yang gigit dia, yang melukai, sobek, dia masih memberikan rasa cinta kepada hewan. Nah itu penting contoh kok buat teman-teman lain. Dan ingat loh, mungkin kalau yang anaknya 4 itu ya deket juga masuk, tapi induknya itu deket sekali masuk. Biasa. Ekor. Tapi ya namanya udah kejadian ya, Asuk juga orang mau apa lagi ya? Mau dimarahin kayak apa kan, dia cuma bisa berpesan untuk yang selanjutnya nih, yang keturunan generasi keempat yang sleting sama Molly, itu harus dilakukan dengan baik. Tuh diajarin anak buahnya kembali, jangan mengulangi kesalahan ketika yang generasi kelima. Betul. Ya teman-teman yang pelihara anjing, anjing itu mempunyai pengingatan yang sangat kuat. Daya otaknya ya, serapan otaknya kuat ya. Dia pernah memori otak itu pernah dilukain seperti ini ya. Seperti ini nih, memukul, dia keinget
Jadi setiap orang yang mau ngangkat gini seperti kita Dianggap mau, kayak mau nyerang. nah seperti mau angkat telepon, hati-hati. Ya, makanya Kita mau jangan angkat kalau- telepon di depan anjing, hati-hati, barangkali anjing tersebut mempunyai trauma seperti dipukul. Betul. Ya. Jadi juga jangan suka nyengir di depan anjing ya guys. Pernah dengar nggak sih kenapa sih nyengir di depan anjing nggak boleh? Saya nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Nih, Nggak tahu. saya kasih tahu sedikit ya. Aku juga dapat info dari mana ya, lupa. Komunitas sobat pecinta kali. Kayaknya dari mana sih, lupa. Ya. Jangan pernah nyengir berhadapan dengan anjing, jangan seperti gini. Jangan gini ya. Kenapa? Karena dianggap kita menunjukkan taring untuk melawan si anjing tersebut. Kayak nantangin. Oke. Jadi kalau ada anjing, jangan mingkem. Mungkin. Jangan. Senyum boleh, tapi jangan kelihatan gigi. Jangan kelihatan gigi. Kenapa? Apalagi taring ya. Nah, apalagi sampai nunjukin gigi seperti ini. Nah, yang dianggapkan anjing itu, wah dia menunjukkan taringnya nih, ngajak berantem. Kecuali anjing yang udah kita kenal, apa kalau anjing kita belum kenal, kita unjuk gigi itu jangan ya. Takutnya anjing itu punya trauma lagi dengan anjing lain digeremin seperti ini, dia akhirnya nyerang. Jadi klarifikasi pertama ya guys, bukan Asuk yang membunuh. Bukan Asuk yang membunuh pemiliknya. Yang kedua, sampai saat ini Asuk pun nggak tahu jenazah dari anjing-anjing itu ada di mana. Sampai detik ini dia nggak tahu. Karena anak buahnya nggak mau kasih tahu di mana. Cuman ya Asuk berpesan untuk yang generasi ke-6 diperlakukan dengan baik. Dan gilanya mungkin aja Asuk juga nanya ke Mas Luki, mungkin Mas Luki jadi nanya ke Mas Daeng. Dan gilanya kemarin ketika saya tanya langsung, Asuk sendiri langsung tanya, si Brony gimana? Apakah di sana diperlakukan dengan kasar? Apakah pernah menerima pemukulan dari kayu? Kebetulan saya juga punya asisten Pak Sugi yang sekarang bantu saya untuk merawat Brony. Dia itu kalau pegang kayu itu cuma untuk geser rantang. Untuk bergeser rantang, itu aja Brony udah coba gigit, tapi tidak pernah dipukul. Iya. Nah, pas saya kemarin kasih tahu ada beritanya Asuk seperti ini, kebetulan Pak Sugi juga bilang, iya memang anjing punya memori yang kuat, seperti dan pendendam seperti monyet. Betul. Seperti kera, ya. Itu kata Pak Sugi, cuman saya nggak tahu benar karena saya nggak pernah lihat monyet. Kalau monyet saya pernah ngalami juga kok. Ya gitu ya. Monyet saya menggigit orang. Ini kita ngomongin boleh nggak di sini? Ya boleh, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Nih, ini pelajaran karena memang kebetulan ada ucapan dari seorang kiper. Ya bukan kiper yang profesional ya, memang bantu saya, tapi dia sendiri tahu bahwa nggak boleh anjing seperti itu karena memorinya seperti kera. Betul. Ini saya punya monyet pribadi, makaka ya, monyet ekor panjang. Saya pelihara dari segede ini, tangan saya segede kepalangan, ukurannya masih baby banget, masih netel lah bisa dibilang. Saya pelihara dia itu dari 2010 dan menggigit orang itu tahun 2015. Artinya saya udah 5 tahun biara monyet itu. Saya pergi kemanapun saya lepas, saya bonding. Ya, saya lepaskan liar monyet itu. Kemudian karena saya pindah rumah, monyet masih saya ikat di rumah yang lama. Nah, di rumah yang lama itu sedang dibangun gedung. Dan saat pembangunan tuh banyak tukang-tukang tuh yang makan di dekat monyet itu. Ya. Nah, ketika monyet itu lepas menggigit salah satu tukang, dan itu pun saya kenal orangnya, habis beberapa jahitan kok di rumah sakit. Saya timbul pertanyaan gini, kok ada beberapa tukang ya, kurang lebih ada 25 orang tukang, kok yang digigit cuma dia? Ternyata saya gali, oh dulu itu monyet waktu diikat itu pernah dikeplak, pak, sama si tukang tersebut. Yang lain enggak? Ditendang. Saya pernah ngintip sekali, saya ikat, dia bunyi. Nah, seperti itu kok. Itu artinya tuh monyet lagi ada perlawanan. Nah, itu seperti itu suara monyet yang pada saat monyet berbunyi seperti itu ada sesuatu yang membahayakan buat si monyet. Ternyata si monyet itu lagi kondisi ditendang pada saat itu kok. Nah, sampailah kondisi monyet itu terlepas dengan sendirinya, tiba-tiba tuh monyet menggigit si
yang pelaku itu. Pelaku yang dulu pernah melukai si monyet tersebut itu cerita asli kok, itu punya saya sendiri. Jadi berarti omongannya Pak Sugi asli. Betul. Saya benar. Luar biasa itu kok. Berarti memori ya. Ini saya akurin ya, omongan dari Koko sama pengalaman saya pribadi nyambung. Iya. Padahal Pak Sugi bukan kiper profesional, tapi mungkin dia juga pengalaman, dia tahu. Pengalaman. Oke deh, saya doakan buat Ko Asuk ya, biar cepat sembuh. Ya, semoga klarifikasi yang kita buat ini bisa meredam netizen. Betul. Jangan disebar lagi. Iya, mungkin boleh menyebar tapi cari berita yang akurat. Ya. Jangan hoax lah. Jangan punya gambar terus kemudian kita buat judul sendiri. Iya, judul sendiri, skenario sendiri. Padahal jauh ceritanya faktualnya tuh kita nggak tahu seperti apa. Makanya kita buat video bersama RAE Hobi. Ya. Kebetulan si pemiliknya itu adalah paman angkat ya. Ya, paman angkat. Orang tua angkat dari Koko David ini adalah kebetulan juga dokter ya. Dia dokter. Paman angkatnya si Ko Asuk tersebut otomatis dekat lah. Makanya saya dapat sumber itu benar-benar dari sumbernya, bukan dari katanya. Ini vlog ini kata konten ini udah dapat izin dari Asuk. Kebetulan dapat izin dari klarifikasi. Oke. Ya kan, karena Asuk juga masih lukanya belum kering, lagi masih perawatannya. Iya. Tadi si Akmal juga sempat video call nih sama Asuk. Nanti kapan memang Asuk juga ngundang kita ke sana lagi setelah kita ada daftar ya. Ini juga masih jaga nih jarak nih 1 meter jarak. Ya, tetap ada protokol kesehatan ya. Semoga cepat sembuh Ko Asuk dan juga semoga disabarkan ya, dilapangkan hatinya walaupun dia sudah melukai, tetap dia sayangi anjing tersebut. Dan itu patut dicontoh. Jangan karena anjing sedikit nakal kita buang, apalagi sampai melukai seperti Ko Asuk ya, dia masih tetap sayang, luar biasa sekali. Ada lagi kok sebelum arah itu ya, RAE Hobi sama channel Bang Leng. Luar biasa, saya jauh-jauh datang ke RAE Hobi untuk menanyakan langsung sumbernya loh ya. Soalnya kan Asuk sementara nggak terima tamu. Dia sementara terima tamu. Emang dari dulu nggak pernah terima tamu sih. Buat Mas Luki juga semoga berhasil. Ya, kita dukung Mas Luki Hakim, calon Bupati Indramayu, sukses selalu. Wakil Bupati. Kita udah juga buat Koas. Saya ngeliat ikannya nih. Ini kerjaan Akmal nih. Kerjaan Akmal tinggal kita tunggu nih. Kang Panji nih datang ke sini. Kita tinggal atau kita ke Black House ya. Black House aja yuk ke sana. Kebetulan Black House juga lagi kurang kondusif, itu luar biasa. Ya, kemarin saya juga sempat lihat Mas Daeng di sana ya. Iya, ada kejadian. Luar biasa. Oke, kita tutup dulu kah? Viral. Kita tutup dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel Bang Ko David RAE Hobi. Dan saya Andi Nasa. Kita sampai di sini dulu ya. Dadah. Salam kita tetap seperti salamnya Kang Panji. Salam lestari. Dadah.